Anda menyukai konten ini, silakan like, komen. share, dan jangan lupa subrek. Dan jangan lupa juga, kita pun hadir di Spotify dengan nama Ngepot Penyuluhan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi BSIP 3 ya, 3. Lalu Bali 3 namanya. Masih dengan saya Purwato. Kali ini saya nggak dengan Jalfu, nggak dengan Pak Pito, tapi temuin sama Pak Intan. Mbak Intan. Dan ini narasumber kita Ratman. Jadi panjang dikit ya, Ratman. Jadi Mbak Intan ini, Ratman ini siapa sih sebenarnya nih? Udah pakai Chevron nih. Efron. Ini apa namanya nih? Chevron. Gak apa-apa sih, ini cuma dingin, Pak. Ini kopi itu maksudnya. Jadi kita mau ngobrol masalah kopi tadi di edisi pertama itu sama Pak Kepala Balai itu Bung di sini masalah kopi itu ada Robusta, ada Arabica, Dan juga Liberica. Nah sekarang kita mau ngobrol sama pelakunya nih. Pelaku apa nih? Yang goreng. Ini goreng berita, nggak salah. Goreng berita. Goreng. Ini kan tadi dibilang nih, salah satu Arabica itu produknya Cianjur. Iya, betul. Nah tadi kan saya pikir kalau cuma di sini kayaknya nggak mungkin ya. Terus Kan tanahnya cuma berapa mdpl, di sini 480 mdpl. Jadi nggak ini, tak berpengaruh kan. Itu nggak mungkin Arabica di ketinggian segitu di lahan ini gitu. 480. Itu harus dari 750 sampai 1200, sampai ada juga bahkan yang 1500 mdpl. Ya harus ketinggiannya benar-benar banget gitu kalau Arabica. Beda lagi kayak Robusta ini maksimalnya segini 480 udah bagus di sini. Dan juga Liberica. tapi kalau di sini berbuah nggak? Berbuah sebut buah, tapi bijinya jadi kecil, kurang maksimal. Rasa asam dikit. Karena berpengaruh, sangat berpengaruh. Karena kan di situ ada juga SOP-nya. Ketika tanaman Robusta ini ketinggian segini, Liberica segini, Arabica segini, ada ketentuan SOP. Berarti ketinggian itu tidak hanya pengaruh ke produktivitas, tapi juga ke cita rasanya. Cita rasa sangat berpengaruh. Begitu, Pak. Mbak. Itu kalau di sana itu mana di Cianjur ya? Cianjur ya. Di Cianjur itu langsung dibawa ke sini berupa buah atau sudah gimana sih prosesnya gitu dari sana ke sini itu? Pasti kan dari sana kan dibawa ke sini kan? Iya betul. Di sini ada juga greenhouse-nya Pak. Itu sampai pengolahan ke green bean, dan juga ada juga sekarang yang kemasan kayak begini. Berarti dari Cianjur tuh masih apa kalau buah tuh apa namanya? Cherry. Cherry. Itu ketika ada Misalnya panen nih, panen Cianjur. Apa yang dilakukan di Cianjur? Apa langsung dibawa ke sini? Apa dikeringin dulu di sana? dan biasanya itu tergantung kita, karena kita sifatnya untuk kegiatan. Itu keperluannya itu ada dua. Misalnya bisa cherry langsung ke sini dikirim, atau berbentuk gabah atau green bean. Gabah. Iya, gabah. Udah kering. Oh, pikir gabah mandi. Dan juga karena sistem kopi sendiri di sana banyak sekali proses-proses yang fermentasi gitu. Ada kan wowo, sani, dan juga wine, dan juga sekarang ada ini prosesnya yang ini Pak, kopi binturong. Enak banget. Binturong itu apa? Semua bisa. Semua jenis bisa, Robusta, Arabica, Liberica, dengan starter pakai binturong itu Pak. Binturong itu apa sih Mas? Saya dari kepala aduh ini terlalu dalam nih. Saya sebenarnya sebut itu apa prosesnya binturong itu? Ya sebenarnya saya di ranahnya di pengolahan ya. Saya bergerak di profesinya barista sama roastery aja sebenarnya. Tapi ya pemahaman di situ ada sedikit lah. Waktu binturong, waktu pertama kali yang roasting saya waktu ada penelitiannya. Binturong ini hanya berupa starternya aja sih Pak. Itu waktu tahun berapa? Beberapa tahun mungkin waktu penelitian, bukan BSIP 3 ya dulu ya. Jadi Bali 3, Balai Tanaman Inisi dan Penyegar gitu. Itu hampir
8 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu saya lupa untuk dia. Caranya gimana? Itu waktu itu diambil enzimnya air liur si pisang. Ya namanya pisang apa binturongnya. Bina binturong itu. Iya. Oh iya. Ternyata ya kalau Ada di mana itu binturong? kayak semacam luwak tapi dia agak gede ya. Jadi hewan ini. Nah kalau luwak itu fermentasinya melalui usus pencernaan tenaga bukan dari dubur gitu kan. Iya. Nah kalau ini secara proses fermentasinya agak aman gitu. Karena dia cuman air liurnya diambil Diambil terus diperbanyak dijadikan starter atau cairan. cairan. Nah dari situ ini buat petani juga lebih efektif buat melakukan fermentasi semacam itu. Kita juga ada SOP-nya, bahkan ini binturong udah pengkajian BPOM. Udah bagus sih hasilnya dari BPOM. Iya betul. Nonton di mana? Akang atau Mas ini? Akang lah pepohonan dia karena saya tes ke bumi, Pak. Gulingan dipanggil Om apa dipanggil Mas? Akang lain. Mas. Oma jangan. Kalau kan katanya bayar gitu ya. Aduh. Kalau Oma terlalu ngedes ya. Ya. Iya, Mbak. Di kopi juga ada fermentasi ya. Prosesnya gimana tuh? Setelah panen kah atau di titik mana ada fermentasi? Ini tergantung permintaan juga. Ketika ada beberapa proses fermentasi yang kayak full wash, natural, honey, wine Di mana? Bisa itu. dilihat lagi. Nah kayak full wash nih, full wash itu sangat simple gitu karena waktu pemetikan ceri merah, ceri kopi itu biasa Mbak disortir di dalam bak. Kita ada di sana proses baknya. Dirambang dulu. Nah, Dirambak tuh dapat. Nah, kita misalkan kita dapat 100 kilo nih. Nah, ditaruh di bak cair, bak air. Ya, supaya yang si ceri ini yang 100 kilo ini kerendam. Ya, kerendam. Nah, alhasil itu pasti ada yang mengapung, Nambang ya. yang ngambang, tenggelam, makanya kita sebutnya rambang gitu ya. Ada yang ramai yang tenggelam. Nah itu yang ramainya diambil, itu yang jelek Pak. Oh, sortir. Sama kayak Dibuat. bibit tanaman gitu ya. aja. Nah mungkin bisa 1 jam, 5 jam atau bahkan 24 jam itu karena esok paginya juga. Misalkan kita sore nih ngerendamnya pagi kan misalnya petik nyampe sore kan 100 kilo kan lumayan banyak. Nah diambil terus direndam. Nah esoknya pagi dicek lagi, biasanya ada yang ngangkat lagi, dia disortir lagi. Nah baru setelah itu pakai mesin halper Pak, jadi pengupas kulit luar. Kita ada. Tadi sempet gak lihat? Enggak ya, ngupas Itu karena sekarang lagi nggak kupas, nggak ada panen gitu kan, hanya sedikit-sedikit. Nah setelah dikupas itu biasa kulit yang pertama, kulit si cerinya itu terkupas kan. Ya. Nah kita pisahkan. Ya. Nah setelah itu ada kulit kedua. Tebel amat tuh kulit. Ya. Yang disebut kalau kering itu gabahnya ya. Oh, Ya. oke. Nah kita jemur. Kita kan ada pengeringannya di sana ya. Dijemur ya paling 2 minggu, 3 minggu udah kering. Itu baru proses fuller. Jadi pengupasan yang kedua. Kulit yang agak keras itu ya. Enggak bukan keras, lembek justru. Ya, kalau udah kering itu mudah. Kayak ini, penggilingan padi. Kalau kita bahas padinya gitu. Persis, cuman ini skalanya kapasitasnya kecil kan, kalau padi lebih gede. Udah banyak. Tentang mesin fuller, setelah itu udah tuh jadi green bean. Udah ngupas yang kedua tuh. Green bean kita sortir, mana di situ juga ada sistem grade A, grade B, grade C. Nah, baru nih. Tadi waktu saya lihat nanti nih, tadi kita sisipin inset waktu Ya. roasting ya. Tapi di luar saya sempat melihat katanya lagi ada yang nyortir. Sortir itu berdasar apa sih? Ukuran kah?
atau yang ada hitam dikit atau yang apa? Oke. Kalau nggak disortir, konsekuensinya Tergantung kita mau ngarah kemana untuk sistem dagangnya. Oke. Nah, biasanya para kedai atau kafe-kafe shop itu emang ada salah satu varian yang pengen beli ya grade 1, grade 2, grade 3. Nah, biasanya itu kita punya mesin grading, mesin sortir dengan skala dalam 500 kilo pun hanya berapa jam gitu, berapa menit, bisa setengah jam lah itu sortir gitu ya, sortir. Jadi sistemnya pakai mesin itu secara ntar lain kali kita ke sana untuk Tapi itu berdasarkan ukuran kan? ukuran. Jadi 1, 2, 3. Nah, biasanya yang pertama itu lebih gede, yang kedua ada sedang, yang ketiga lebih kecil gitu. Tapi secara rasa nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan sih, Pak. Nggak ada perbedaan, cuma untuk menentukan segi yang gede, sedang, sama kecil. Itu juga kan biasanya buat petani ini harganya juga berbeda-beda. Padahal rasanya sama ini. Rasanya sama. Apalagi kita ngomongin tingkat ekspor ya, itu harus skala emang grade. Ya lebih gede. Gitu. Setelah disortir tadi kan jadi green bean. Ya, green bean baru kita proses roasting. Kebetulan Kak, penyampaiannya Kalau di sana saya ngeliat di Aceh, dikorek nah itu upaya mengorekan manualnya itu. ya banyak fat. Justru Tradisional ya biasanya. ya lebih enak gitu ya. Cuman kalau ngopi ya tergantung tempatnya. Ketika kita ngopi gayo di sana lebih enak. Kadang kita kalau ngopi dibawa ke sini mungkin berpengaruh lingkungan juga gitu ya. Sama tempatnya nah itu ya. Teman ngobrolnya beda. penelitian juga menunjukkan Yang mana ya? Ya. Tapi kalau tergantung juga kalau tergantung kita itu saya ya. Yang paling penting tergantung menunya. Iya. Gambar menunya. Begitu saya ngelihat, wah enak nih. Harganya sedikit nggak enak. Gitu. Aduh, harga di menu mas. Nah, ketika itu tahapan tadi roasting ya. Nah, kebetulan di kami mungkin tadi udah ini ya ke sana ke mesin produksi. Di kami ada mesin roasting itu yang berkapasitas 5 kg, Pak. Itu merek sekali masuk ya, mereknya Topper, itu buatan Turki. Dan juga ada yang kapasitas ini buat circle yang di cafe ini. Ini kita punya obat, itu kita punya 2 drum, itu 100 gram. Mungkin banyak juga yang pelatihan di sini kan, yang kayak PKL dan juga BIMTEK gitu di sini. Kemudian terakhir kalau nggak salah dari Unsur ya belajar di sini. berarti di sini juga fasilitasi ya. Fasilitasi itu belajar dasar ya, teknik ya. Kalau kita kan ngeluarin sertifikasi untuk benar-benar profesi itu, tapi hanya basicnya aja, dasarnya aja. Ya kami bantu di sini gitu untuk kelas dasarnya. Gitu. Jadi itu barista ya. Bukan dari tim kantor tuh ada orang peneliti lah itu. Setelah terdapat di sana ya, apa namanya di roasting? Iya, di roasting itu kan memerlukan itu hanya kurang lebih satu level itu maksudnya kurang lebih 15 menit. Setelah itu langsung bisa digunakan? Nah, itu ada banyak. Kita ngomongin dulu level roasting. Itu kalau waktu juga sangat berpengaruh. Suhu juga menentukan, profil juga menentukan, Pak. Tergantung kita juga mengarah kemana nih. Fokusnya untuk menu apa? Misalnya wine itu atau apa? Tadi kan berbicara kita full wash. Nah, full wash ini misalkan full Arabica nih. Kita mau jadikan menu apa? Gitu. Biasanya orang-orang apalagi di cafe shop itu request, Bang. Itu mau kan di kita pada dasarnya ada 3 level nih profil itu roasting itu. Light, medium, dark. Tapi dengan seiring waktu ke sini malah dia tuh pesannya yang medium to dark, light to medium, jadi kayak light tapi medium gitu. Medium tapi dark gitu. Jadi emang
makin kesini emang banyak request gitu. Tapi ya untuk ditentukan itu light medium dark sih untuk si roasting ini. Cuman untuk kebutuhan light medium mungkin kalau light itu hanya berapa persen nggak terlalu. Kalau tadi yang dihasilkan tuh apa tuh yang coklat tadi itu medium. Tadi kopi yang roasting kopi. Tadi medium. Kalau dark berarti lebih hitam. Lebih hitam lagi. Bosong. Dan juga ya lebih gosong, lebih pahit. Aromanya Semakin dark semakin pahit. Iya. How? Semakin dark semakin. Saya tahu medium dark itu beli di minimarket ya. Ya. Itu ada satu kopi katakanlah yang paling dark tapi jualnya kan biji. Nah di situ ada medium, Ya. ada dark. Itu ada roasting. Jadi Ya. water roasting itu kan. Ya, betul. Berarti kalau dia light Kalau lebih gosong, light jarang diminati juga. jadi benar Itu hanya perbandingan. Flavor dan juga aromanya nggak kuat juga sih. Itu lebih aman di medium atau dark sebenarnya. Oh. Ya tergantung kebutuhan sih. Ini misalnya kita berbicara ini ya kopi kita nih. Ini bicara yang robusta atau arabica tadi yang roasting yang arabica. Nah ini kalau terlalu dark juga nih bakal keluar sesuatunya aromanya. Oh, tapi kita kalau misalkan berbicara untuk industri kopi kemasan itu emang dark. Karena dia kan pakai gula juga. Iya, jadi lebih nendang gitu ya. Ismalian itu kan Iya, yang full bot. Itu ya. fermentasi ya. Di full bot, natural honey, terus White, tapan lebih. pengaruhnya ke mana? Ya dari segi rasa makin meningkat tahapan fermentasi ini sangat berpengaruh juga ke cita rasa kopi Pak. Mbak. Nah juga selain berpengaruh di cita rasa ini berpengaruh di daya jual juga. Nah kalau sekarang itu petani-petani kita itu lebih paham untuk si fermentasi itu. Tapi jangan sampai kayak ini banyak sih di lapangan kayak proses fermentasi wine. Nah ini kan sangat kalau di kita kan ingatan ke sistem alkohol gitu, wine gitu kan minuman yang beralkohol. Nah itu jangan salah, petani-petani kita harus berdasarkan pengujian gitu. Waktu pernah di kami beberapa tahun yang lalu kita fermentasi kayak wine Pak karena pengen tahu itu benar enggak ada alkoholnya. Ternyata ada Bang 0, sekian berapa kan itu ada meskipun di kopinya. Makanya ini petani juga harus emang legalitas secara proses pengemas kita harus ada izin juga label-label tertentu kan biar lebih aman karena ini sifatnya kan bahan minuman untuk dikonsumsi gitu. Makanya dulu ya kalau kita sih jarang fermentasi yang lebih fermentasi hanya polos sama natural itu aja sih. Oke, tadi dari setelah itu kan selesai nih. Ya. Itu bisa langsung Di dalam roasting kita sedang roasting itu bagaimana juga untuk kita produksi emang kalau berkapasitas tonase memang di situ ada mungkin berminggu-minggu berbulan-bulan untuk menyimpan untuk namanya resting itu mungkin didinginkan ya. Tapi kalau kita hanya berkapasitas 5 kg itu bisa 4 jam ataupun 1 hari. Nah lebih itu SOP-nya memang 7 hari. Ya, tapi kan ketika ini kapasitasnya kecil ya kita jangan langsung ditutup udah roasting tuh harus dibuka. Harus tutup. Karena kalau misalnya langsung ditutup itu kan masih panas, Pak ya. Itu masih panas itu jangan. Terus selama jualan dibuka atau hanya Dibuka jangan di pintu. 7 hari? Iya. Itu makin biasanya ada tingkatan-tingkatan sih setelah di roasting itu aromanya nggak bakalan kecium Pak. Kita kalau udah masih panas nih, ini aromanya nggak akan keluar. Di situ di kopi ada tahapan-tahapan. Misalkan restingnya didiamkannya itu misalnya 4 jam 1 hari sampai 7 hari. Nah dari 1 minggu
kita kemas nih di aluminium foil, kan ya. Misalkan buat kedai itu roast beef kan kalau kita udah bubuk. Nah makin kesini, misalkan dalam jarak 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, aromanya makin ngangkat tuh. Nah makanya di sini kita punya label ya. Kode produksi misalkan. Oh iya, ini Tulis tanggal produksi 5 Mei. Misalkan kadaluarsanya ya. Ini cuman berapa bulan gitu, 8 bulan kan. Karena emang kalau misalkan udah 8 bulan itu aromanya agak berkurang juga gitu. Tapi bisa juga dikonsumsi, cuman kurang fresh aja gitu. Yang paling optimal aromanya keluar tuh berapa lama? Itu 1 bulan 2 bulan 1 bulan. Kalau kita nyuplai ke kafe itu 1 minggu juga 1 minggu udah habis Pak. Saya kira gini, dari cherry sampai jadi bubuk itu berapa lama Kak? Iya, dari mulai kalau petik merah misalkan kita panen dari cherry itu kurang lebih proses yang kita developer itu 1 bulanan. 1 bulanan. 1 bulanan. Iya. Itu dari Tergantung cuaca juga ya. susutnya Nah dari rendemen dari penyusutan lumayan juga. Dari kita kalau panen 100 kilo itu paling jadi green tea-nya itu 30 sampai 35 kilo Pak. oke 70% susu. Iya, 70%. Dari situ masih ada susu lagi. Nah dari segi roasting itu ada penyusutan lagi dari 1 kilo 20% dari 1 kilo yang hasil 800 gram. Berarti dari taruh dari 100 kilo, dari 100 kilo jadinya 30 kilo. Ya. Kemudian 30 kilo itu berarti berkurang 20%. Iya. 6 kilo ya berkurangnya ya. Ya 6 kiloan. Berarti dari 100 Berarti kilo 25 kilo. feedbacknya 25 kilo. Nah makanya seiring berjalan kan kenapa ini kopiku mahal memang dari kayak proses kita kan Budidaya juga kan tidak ya juga itu kurang Nih, tadi ngomong saya penasaran binturong. Tadi katanya harganya sampai $100 US. kilo. Itu apa yang membuat rasanya tuh apa beda dengan kopi kalau harga saya kurang lebih ya, kata lebih mahal. masalah itu saya Pasti lebih ke dia- produksi ya. Ah, Nah, kalau pertama kali saya untuk melakukan roasting ini, kebetulan para peneliti udah pindah ya. Terus, memang ada satu keunikan, Pak. Keunikan. Jadi biasanya kan kayak ini nih, Arabica, kita punya Arabica, mana Arabica, ini kan. Ini prosesnya full wash. Ketika kita fermentasi pakai starter Binturo, itu beda lagi, asamnya lebih pekat, terus ada gurihnya. aromanya sangat berbeda. Tapi peminatnya banyak di luar apa di lokal ini? Selama ini, binturong. Di luar banyak. Ada. Yang jelas kalau saya dari menu tadi 100 sih betul. Ini lagi spesialin dari kopi luwak sebenarnya. Lebih es dari kopi luwak berarti. Kalau saya pecinta kopi, menikmat kopi ya. Saya karena udah beberapa kali nyoba kopi luwak. Kalau kopi luwak itu aromanya kan karena mungkin melalui proses itu ya, itu agak bau amis. Tapi kalau ini enggak aman, tapi lebih gurih, ngangkat lagi. Apalagi ini kan prosesnya nggak pakai itunya kan. Ya lebih aman prosesnya. Itu jangan ya dari Nah peredaman dari kan kita waktu penelitian juga ya ada yang 4 jam, 8 jam, 12 jam, 24 jam. Jadi kita yang ambil kalau nggak salah ini kurang lebih 8 jam ya. Itu dari cherry tapi itu. Ya dikupas dulu. Tadi kayak Jadi setelah di sortir tadi, setelah di sortir, dikupas, direndam lagi. direndam lagi. Oke, itu ini yang membuat starter ini luar biasa. Keren. Lebih enak. Ini kalau misalkan untuk para petani juga gitu kita mengerjakannya sangat simpel Pak. Ya. Simpel tapi cuannya gila ya. Iya, sangat maksimal lah, nggak terlalu ribet kayak wine gitu.
ini fermentasi yang sangat aman dan juga ini udah teruji kan penelitian yang beberapa tahun yang lalu. Iya. Dan sekarang udah BPOM juga ada. Udah dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan juga rasa. Dan jualnya lebih oke. Jadi harus dicoba ya. Iya, jualin aja. Kalian pesan di sini proses. Iya. Bisa. Ini tuh orang penasaran. Terakhir nih. Kapan? Belajar di mana sih masalah kopi? Itu kan kalau masalah meledak ini baru-baru nih. Orang pada barista muncul kopi. Apa dulu pernah khusus? Apa dulu pernah ada gurunya? Atau cepat ngobrol aja itu? Apa tiba-tiba bangun dapat ngimpi? Ya bangun bisa gitu. Tuh saya tuh keluaran SMA. Ya, mungkin baru-baru ini nih sekolah lagi gitu. Jurusan kopi enggak? Bukan? Penyuluhan dan pertanian. Ya itu kan. Saya kan emang gimana ya cerita dulu itu sangat sedih Pak. Itu kami bergerak. Itu ada Mungkin sangat sedih kalau diceritakan nggak cukup 1 jam 2 jam harus sambil ngopi. Episode 10 bisa buat cerita juga. Bikin season Pak. Waktu saya dulu itu kami Mungkin nggak toh punya cita-cita ke bidang kopi Pak. Dulu waktu resign kerja tahun 2015, nah 2016 itu karena saya di Sukabumi, saya alamatnya di Cibadak Pak. Cibadak kalau dari kantor cuma 15 menit. Iya sampai naik lagi ya. Ya. Dulu awal-awal nggak ke kopi sih. Dulu itu emang waktu nganggur itu waktu resign kerja pengen profesi yang baru. Itu kopi belum ramai 2016 betul. Dia perkopian anak-anak belum ramai. Berarti waktu itu ya. Itu udah punya anak kopi. Sekarang 3 waktu itu punya anak baru 1 banget. Ya. Dan istri masuk satu. Satu tetap. 2016 waktu itu om saya itu yang berada di Jakarta Utara, dia juga resign dari bartendernya di kapal pesiar. Dia juga sertifikasi Amerika Australia dan nggak salah. Dia mungkin patokan umur juga, dia udah nggak kuat ngebar di situ di kapal kan. Dia sebenarnya praktiknya yang bukan kopi. Kan kalau di kapal pesiar banyaknya alkohol ya. Kembali ke non alkohol gitu kan. Nah di situ dia buka warung kopi gitu kan di Jakarta Utara, Cilincing itu apa Priuk ya? Priuk waktu 2016. Nah di situ saya nganggur di situ. Ikut situ. Iya nyari kerja waktu itu semeraut kan. Udah saya hijrah ke Jakarta waktu 2016. Nah di situ enggak cuman setahun belum paham juga jadi barista abal-abal. Belum legalitasnya ada, sertifikasi ini belum ada. Baru jadi meracik aja. Karena udah niat Gue itu barista enggak. kalau Dia kerja digaji gitu. roasting dari kantor. Kan cerita nih, cerita dulu dari Beda. 2000 berapa. Nah saya itu waktu ke Sukabumi udah lah gitu kan. Kalau kebetulan ya di rumah juga istri buka kue gitu. Gue ya udah lah nggak ke kopi, udah bantu istri aja pakai mixer bikin kue gitu. Tapi kesini bete juga jadi tukang kue gitu. Sementara profesi gua gitu kan. Saya yakin yang bete bukan bikin kuenya. Istrinya dia bikin tapi nggak gajinya. Nah itu maksudnya apa ya? Mungkin itu udah atau kan. Tapi pengen saya itu sayangnya profesi itu nggak dimanfaatin gitu kan. Kesininya 2018 baru tuh saya juga waktu itu buka kedai kecil di Pujasera Cibadak sebenarnya itu dengan sangat manual banget itu kopinya
manualan, grinder, ya seadanya gitu. Paling tubruk, V60 gitu menu-menunya enggak. Yang sekarang orang banyak itu lah. Wah, gak sekarang kayak mesin wah udah. Tapi upgrade. juga banyak juga tuh pinggir jalan tuh kayak begitu. Saya di Puja Aseranya Pusat Jajanan itu 12. Ini saya masuk 2019 ke sini. 2019. Nah di situ kita kenal sama penelitian gini-gini. Wah, ini ilmu nih alhamdulillah nih gitu. Sampai sekarang gitu ilmunya masih banyak. Nah waktu jadi profesi barista sama roastery emang secara legalitas itu alhamdulillah dari pihak BSD Petri gitu saya direkomendasikan untuk pelatihan. Ini sertifikasi untuk barista, ini sertifikasi untuk roastery. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat teman-teman di sini BSDPP khususnya ya. Wah sangat luar biasa, saya dihargai dan juga ilmu-ilmunya lebih banyak sih. Banyak ya. Bisa banyak belajar. Bisa banyak. Dan juga nggak hanya itu, kami juga ada beberapa untuk mungkin teman-teman yang nganggur di kampung halaman saya atau komunitas, karena saya juga bergerak di komunitas baristanya di Kabupaten Sukabumi, kota kabupaten, dan juga masuk salah satu APKI, Asosiasi Petani Kopi Indonesia untuk wilayah Kabupaten Sukabumi. Dan Ini ngajarin juga ke mereka. bukan ngajarin Pak, kita belajar juga sama-sama. Ngajarin. Oh iya, ajar. Kita saya Tommy sama APKI di situ banyak pangkoktan khususnya di perkopian. Nah, ketika ada informasi di sini saya sampaikan ke mereka Pak. Dan juga untuk pelatihan barista tetangga saya itu banyak yang alhamdulillah udah masuk ke PKP Shop yang ternama di Bermanfaat di sini. Bermanfaat orang lain. ya pada intinya bagaimana profesi saya untuk manfaat untuk teman-teman soal. Nih, saya masih banyak yang penting obrolin. Iya, tapi durasinya nih. Aduh. Iya. Oke lah. Kalau pengen tahu banyak datang ke sini. Tapi kan terakhir dong. Oke. Pesan buat teman-teman yang pengen belajar kopi mungkin kan pandangan gini. Saya pernah tahu belajar barista itu kalau di Jakarta itu mahal. Nah, mereka udah takut duluan dengan itu. Nah, kira-kira boleh nggak pesan apa yang disampaikan untuk yang pengen belajar itu? Oke. Selamat WFH ya. Selamat, mungkin di sini lagi sore-sorenya gini masih adem. Mungkin buat yang pengen belajar khususnya kebaristaan, yang mungkin kalau untuk sertifikasi barista pada umumnya kita emang tidak mengeluarkan Pak ya Bu ya. Tapi kita bagaimana caranya untuk belajar dasar mengenali biji kopi dan juga alat-alat yang ada di sini. Karena KPKP Shop juga emang beda-beda alatnya, tapi kita yang ada di sini kita kenalkan sama mungkin untuk pembelajaran barista untuk menu-menu atau pada dasar untuk rasio. Untuk di sini kan lengkap untuk Robusta, Arabica, Liberica ada gitu. Dan juga nggak hanya tentang kebaristaan, kami juga membuka kesempatan untuk basic dasar roastery dan juga cupping untuk uji cita rasa. Silakan datang gitu. Silakan datang. Jangan nyerah. Jangan nyerah. Sini berarti lu ke mana? Ke sosial, Sosmed untuk IG-nya ada Besi Petri. Besi Petri ya di IG-nya ataupun di Facebook, website juga ada. Oke. Nanti direspon ya. Oke, terus Sobat Tani yang mau belajar silakan ke link. Iya. Tapi harus berakhir nih. Saya Purwanto. Syarat mantap. Oke, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.